warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Lele, Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Mualimin, guru STN 21 Pemulutan. Saya Radius Manita dari SDN 08 Rambang Puang. Saya Nur Hidayati dari SD 06 Rantau Panjang. Saya Rudiansa dari SDN 06 Sungai Pinang. Di sini kami akan menyampaikan dan mendemonstrasikan konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang akan mempraktekkan peran sebagai coach, observer, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rudi? Baik Pak, alhamdulillah. Jadi Pak Rudi, pada pertemuan hari ini kita akan berbincang sedikit terkait pelaksanaan kegiatan kita sebagai Bapak Coaching dan kali ini saya sebagai observer yang ingin mendiskusikan beberapa hal mengenai kegiatan coaching yang akan kita laksanakan. Dan juga nantinya kita akan prinsip coaching yang sudah berjalan dalam proses coaching. Dan seperti kita ketahui bahwa prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah menghasilkan potensi. Oke, Bapak Ibu, Pak Rudi, kira-kira potensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching ini? Jadi dari pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan itu Pak, saya akan mengembangkan potensi untuk mengangkat kemitraan saya supaya lebih bisa meningkatkan kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya lakukan. Oke, nah selanjutnya Bapak dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira yang mana yang ingin Bapak tingkatkan dari tiga kompetensi? Jadi dari tiga kompetensi tadi saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat meningkatkan potensi dari coaching supaya dia kompetensi dia tergali dan bisa meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan indikator itu, jadi nanti pada saat coaching indikator apakah yang Ibu harapkan? Indikator yang saya harapkan itu apa yang telah didapatkan oleh coaching, dia dapat mengembangkan dan mengatasi masalah dirinya dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran. Itu yang saya harapkan jadi indikator itu. Oke, sekarang kita sudah berada di ujung sesi Nanti saya akan mengamati proses coaching Tapi setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali karena kita masih sekarang pra nanti selanjutnya kita akan pasca dulu. Nanti ingin lihat hasilnya dari coaching tersebut. Saya kira ini saja yang Bapak sampaikan. Nanti semoga bisa dan mengajar. Kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rudi. Tapi apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Jadi tujuan kita bertemu ini sesuai janji, katanya Ibu ada yang mau disampaikan. Iya Pak, mau curhat sedikit Pak. Ya, gimana Bu? Baik Pak, di sini saya selaku wali kelas 5 Pak. Kemarin kami sudah melaksanakan simulasi UNBK nih Pak. Saya pusing Pak, karena di kelas saya itu memang ada 3 orang anak yang belum bisa membaca. Lebih tepatnya lagi mereka tuh baru tahu huruf, baru bisa mengeja saja. Jadi ketika mereka itu UNBK, pusing saya. Jadi Bapak Ibu kira-kira sudah tahu alasan mengapa mereka itu belum bisa membaca padahal sudah kelas atas itu? Sudah Pak, saya sudah menyelidikinya karena saya sudah kelas 5 nih Pak. Jadi sebelum saya mengajar mereka di kelas 5 awal tahun ajaran baru itu saya sudah berbincang dengan wali kelasnya saat dia kelas 4. Jadi saya menanyakan mereka nih, 3 orang itu apakah benar mereka belum bisa baca? Dan wali kelasnya memang bilang mereka memang belum bisa baca, hanya baru mengeja saja. Seperti itu Pak. Menurut Ibu ada nggak potensi atau kekuatan yang membuat mereka itu segera bisa membaca? Baik Pak, sebenarnya mereka itu sudah bisa Pak, tahu huruf, tapi mereka seperti ini Pak. B A B T U T
Tuh, ketika disuruh gabungkan apa bacaannya tidak bisa. Jadi mereka tetap BA ba TU tuh. Jadi apa nak bacanya nak? Diulangi lagi BA ba TU tuh. Gitu. Jadi saya ini pusing Pak, gitu Pak. Berarti ada potensi Bu, sedikit ya. Ada Pak. Hambatan untuk mereka meningkat tadi apa Bu? Hambatannya Pak, mereka tuh di rumah tuh tidak ada yang membimbing Pak. Jadi mereka itu ditinggal di rumah itu ayahnya ada yang pisah, ada yang ayahnya sudah meninggal, ada yang tinggal dengan neneknya Pak. Jadi masalah ya. Iya, sangat jadi masalah Pak. Jadi ketika di sekolah mereka diajari, tapi di rumah mereka tidak bisa mengulangi karena tidak ada yang membimbingnya Pak. Nah, ini berarti Ibu sudah tahu identifikasi masalahnya Bu ya. Iya Pak. Nah, rencana Ibu ini untuk mengatasi masalah tersebut seperti apa Ibu? Rencananya Pak, saya itu mau mengajak mereka tuh les Pak, membaca, tapi karena kita keterbatasan waktu untuk saat ini kami terapkan dulu saat jam istirahat Pak. Satu lagi Pak, karena dia itu ada teman satu bangku itu sering mengajak mereka baca walaupun cuma sedikit-sedikit Pak. Ada nggak Ibu rencana opsi kedua setelah rencana ini seperti apa? Ya, opsi keduanya itu tadi Pak, temannya itu kan sering baca Pak, dia tuh sering ngintip Pak, jadi kadang-kadang temannya itu bilang seperti ini, saya baca buku, nah dia dengerin, nah saya kemudian terpikir Pak, bagaimana kalau dijalankan tutor sebaya, jadi ketika jam istirahat saya bisa mengajari mereka, tapi ketika saat di pelajaran temennya itu kan sudah bisa baca, jadi dia yang baca, tapi temennya yang belum bisa baca itu dengerin, tapi mereka lihat apa tulisannya, jadi tidak langsungnya atau tidak langsung mereka seperti apa, awalnya baca apa, dia dengarkan setidaknya kan mereka bisa lihat, oh ini apa tulisannya seperti itu Pak. Jadi Ibu sudah menyiapkan dua rencana ya. Untuk Pak. melaksanakan rencana ini Ibu ada nggak merencanakan dalam waktu berapa target Ibu untuk melaksanakan proses tersebut? Rencana itu sudah dari awal tahun ajaran Pak dipikirkan, tapi pelaksanaannya Pak yang belum saya laksanakan, kemungkinan ini akan saya perkuat lagi rencana ini. Mungkin setelah mereka NDK ini kan sangat mengganggu Pak, jadi sangat mengganggu bagi saya. Jadi setelah mereka NDK langsung ke pelajaran besoknya pelajaran bahasa Indonesia Pak. Jadi langsung akan saya terapkan Pak, jam istirahat mereka tidak usah istirahat dulu, belajar ya 5-10 menit lah menghadap saya dulu Pak, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi Ibu sudah ada rencana khusus untuk mengatasinya Bu ya. Iya, Waktu. Nah Ibu komitmen Ibu untuk melaksanakan tersebut? Komitmen saya itu Pak, saya tuh ingin sekali mereka tuh menerapkan budaya positif di sekolah Pak. Jadi mulai dari tolong menolong, bekerja keras, tidak pantang menyerah Pak. Jadi sehingga mereka bisa melaksanakan itu tanpa paksaan seperti itu Pak. Jadi seinginnya saya mereka tuh benar-benar kita hanya membantu, tapi keinginannya ada dari hati mereka sendiri Pak. Itu meningkatkan budaya baca tadi Bu ya? Iya, dengan meningkatkan budaya baca Pak, karena di kelas saya sudah saya buat pojok literasi Pak, ada pojok bacanya, jadi di sana saat jam istirahat mereka sering berada di pojok baca juga Pak. Ibu dari untuk melaksanakan komitmen ini Ibu merencanakan kerjasama dengan siapa atau Ibu sendiri komitmen untuk mengatasi masalah ini? Saya tidak bisa sendiri Pak, jadi masih butuh bantuan temannya tadi Pak, selaku tutor sebaya, butuh bantuannya juga terhadap guru agama, guru olahraga juga, walaupun guru olahraga itu sering di lapangan, tapi sebelum di lapangan mereka juga ada materi, jadi kami meminta tolong sebelum memulai pelajaran, minta tolong dulu, mereka suruh baca Pak, jadi literasi di awal pembelajaran itu penting Pak bagi saya Pak, jadi minta tolong dengan wali kelas, selaku saya sendiri, jadi setiap mau mulai pelajaran mereka disuruh baca dulu, begitupun dengan guru yang lainnya, guru yang mengajari mereka yaitu guru olahraga dan guru agama. Nah, baik Bu, berarti Ibu ini sudah menyiapkan rencana untuk mengatasi masalah anak yang sudah kurang bisa membaca tadi, kemudian Ibu juga menyiapkan waktu beberapa target untuk bisa membaca dan juga komitmen untuk bersama-sama. Ada kira-kira ini sudah cukup untuk kira-kira atau ada lagi yang perlu disampaikan Ibu? Sepertinya sudah Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah dapat ide seperti ini? Alhamdulillah berkat berbincang dengan Bapak ya yang tadinya tidak terpikirkan tapi dengan mengalir sendiri Pak, oh iya terpikir saya seperti ini Pak. Baik Bu ya, kalau ada hal lagi mungkin bisa disampaikan lagi Bu, kalau mungkin ada kita bisa bertemu di lain waktu Bu. Baik. Untuk sekarang kita akhiri dulu Bu ya. Ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya anak-anak yang belum bisa membaca tadi
tadi sudah bisa lancar membaca, budaya positif harapan ibu tadi sudah bisa dilaksanakan, NBK-nya lancar juga bu. Iya, iya. Terima kasih bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak, silakan dulu Pak. Selamat pagi pak. Iya. Apa kabar pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini setelah kita melakukan coaching, coaching dan ingin lihat hasilnya dari coaching tersebut. Nah, iya. Kira-kira apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik pak. Jadi alhamdulillah sudah dilaksanakan coaching, saya sebagai coach dan tadi ibu sebagai coach dan dilaksanakan secara lancar pak. Alhamdulillah baik. Iya, betul Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan itu Pak, itu jadi menurut Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita ya? Sudah pak. Oke, sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit ya tentang pengamatan saya ya selama jadi observer ya coaching yang sudah kita lakukan. Ya pak. Jadi Pak ya dari hasil pengamatan saya ya setelah melalui proses yang agak panjang ini dari coachingnya, coachee dan coachnya ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak. Baik ibu sebagai coachee, bapak sebagai coachee, coach ya, intinya sudah berjalan dengan lancar dan berdasarkan alur cerita ya. Ya. Iya gitu. Baiklah setelah mendengarkan hasil coaching ini ya, dari pengamatan saya nanti apa yang Bapak akan lakukan setelah pengamatan seperti ini? Setelah saya melaksanakan coach pada coach tadi, saya berharap ibu tadi bisa mengatasi masalahnya pak. Jadi selesai masalah yang dilaporkan tadi, dia selesaikan secara baik sesuai dengan rencana yang sudah dia buat itu pak. Oh, Sesuai komitmennya. iya nanti Bapak akan melakukan tindak lanjut ya, Ya, seperti tindak itu lanjut. ya. Oke, ini Pak tindak lanjutnya nanti Bu ya dengan pengamatan saya langsung. Ya. Oke, bagus sekali Pak menurut saya. Oke ya, menurut saya itu rencana sangat bagus ya karena nanti Bapak akan langsung turun ke lapangan nanti ya, bisa langsung dengan sharing dengan rekan-rekan guru sejawat ya. Nanti semoga dengan kita melakukan hasil ini ya observer ya, saya sebagai observer ya, dan Bapak juga sebagai coachingnya bisa memberikan dampak yang positif Pak ya, Ya. pada rekan-rekan sejawat. Ya, Pak, ya. mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Pak pada waktu hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mempraktikkan di sekolah dengan rekan-rekan guru sejawat. Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.